Tapi yang jelas kan memang ini dengan sengaja dikeluarkan oleh Mas Hasto ini untuk menyerang Jokowi. Ya, dan sebenarnya agak mengecewakan. Kenapa? Karena semula kan ada ancaman tuh. Kalau sampai Hasto itu ditahan atau semula tersangka kemudian ditahan, akan ada video-video yang akan menampilkan bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Ya, yang itu yang dikatakan juga oleh siapa Bu? Freddy. Apa? Freddy. Bukan Bu, apa Koni? Oh Koni ya. Koni kan, saya udah punya, dibilang bukti-bukti itu Betul. sudah ada di notaris di Rusia dan seterusnya kan. Nah, ketika ini sekarang muncul, kita semua berharap atau saya membayangkan akan ada sesuatu yang penting nih keluar dari dokumen yang dipegang oleh Mas Hasto ini. Ternyata ya itu kan saya setuju dengan Anda ketika dikatakan bahwa ini bisa jadi cuma jadinya omon-omon. Ya kan semua peristiwa ini post factum. Dan setelah terjadi clash, maka keterangan Hasto itu masuk akal. Kan begitu ceritanya kan. Karena sebelumnya ya dua-duanya itu ada di dalam kolam yang sama itu. Yang suka saya ledek dulu kan. Wah, ini 200 kolam kalian tuh. Tapi kemudian moral berubah. Jadi etik dari PDIP itu akhirnya menenggelamkan semua yang disebut sebagai Anda satu kolam. Lalu terjadi pemisahan antara minyak dan air itu. Jadi PDIP merasakan dia air bersih itu. Dan itu faktanya memang betul. Kan dia menyebut diri air bersih karena dia bahkan mampu untuk mengatasi kungkungan moralnya. Musuhnya dia bela Jokowi, terus kan. Seperti adek itu. Tetapi PDIP melihat bahwa saya akhirnya harus mengakui bahwa ini kader buruk kami. Jadi dengan pengakuan dosa itu PDIP terbebas dari semacam ya ewu pakewu atau basa-basi lagi. Karena itu Hasto ambil kesimpulan itu bahwa kalau jelek itu ke PDIP, kalau bagus you yang klaim gitu. Padahal dari awal kita tahu Megawati kasih sinyal terus-menerus. Pak Jokowi jangan 3 periode, jangan perpanjang, jangan main-main. Tapi kan nggak kejadian Bang 3 periode. Iya justru itu. Karena itu PDIP anggap kami udah kasih moral imperatif loh. Itu yang menyebabkan PDIP merasa lega kalaupun dia hajar. Ya lu bagian iya, tapi kita udah tahu bahwa kita udah cut loss ya. Yang itu di situ moralnya Ibu Mega tuh. Oke, gimana nih Bung Adi? Ya saya pasti nggak setuju lah sama Rocky ya. Harus begitu. Harus begitu kan. Jadi begini, sebetulnya saya rasa PDIP salah sekali memperlakukan Jokowi dengan cara yang salah sekali ya. PDIP barangkali tidak membayangkan bahwa Jokowi bisa sedemikian populer di mata masyarakat sehingga di menjelang dia turun dari masa jabatannya popularitasnya sekitar 80% kan. Nah, kesalahannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir kelihatan sekali bagaimana PDIP, terutama Bu Mega ya, memperlakukan Jokowi sebagai misalnya dia berulang kali bilang dia ini petugas partai ya. Kemudian dia juga ketika Megawati memerintahkan agar kader-kadernya menolak kehadiran Israel itu tanpa sama sekali memberitahu Pak Jokowi bahwa itu akan terjadi. Dan itu yang membuat Pak Jokowi, salah satu peristiwa yang membuat Pak Jokowi itu sangat kecewa adalah kasus Piala Dunia tersebut. Kemudian juga ketika pemilihan pengumuman Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai capres dan cawapres itu sama sekali tidak melibatkan Pak Jokowi. Kemudian ada kasus yang Bu Megawati memanggil Pak Jokowi di ruangannya di mana dia duduk di kursi kecil itu. Semua hal itu dibaca dari perspektif komunikasi sebagai penyudutan Pak Jokowi ya. Jadi kalau sekarang Mas Hasto bilang bahwa ketika buruk kita yang kena ya, ketika baik dia Jokowi yang kena. Kalau saja menurut saya PDIP terus-menerus berada bersama Pak Jokowi di tahun-tahun tersebut ya, dan tidak menganggap misalnya Bu Mega jangan pernah membayangkan bahwa kemenangan PDIP pada 2014, 2019 itu terjadi karena PDIP dan Pak Jokowi itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDIP, itu salah sekali. Nah, nggak salah dong, bener dong. Ya, nanti dulu. Kan ini pendapat saya nih ya, kan sekarang begitu nggak ada Jokowi drop lagi gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bentuk-bentuk ekspresi permusuhan semacam itu justru merugikan PDIP dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi kalau bagus di Pak Jokowi, kalau buruk Pak PDIP, itu dibaca orang sebagai ini partai baper amat sih. Oke, silakan. Ya, jadi begini. Dan saya rasa memang ada kesalahan Bu Mega di sini. Kemarin itu mestinya ketika kondisi memburuk, krisis terjadi, yang dilakukan Bu Mega menurut saya seharusnya konsolidasi. Ya. Nah ini konsolidasi belum terjadi, sudah keluar misalnya perintah agar tidak hadir di dalam acara retret. Bukan tidak hadir, menunda. Menunda ya kan, tidak hadir. Beda tidak hadir, menunda. Apapun itulah. Karena sekarang kan sudah dikatakan bahwa, well kalau terlambat 4 hari harus ikut ulang ya, kan misalnya begitu. Saya mau bilang bahwa perintah itu sangat mengganggu kelihatannya buat para kader PDIP yang sebetulnya ingin datang ke sana ya. Jadi ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Yang saya pikir memang Bu Mega ini atau tim pimpinan PDIP, apalagi karena sekarang udah nggak ada sekjen nih ya, itu harus dengan cepat mengkonsolidasikan diri menuju April 2025 ya. Karena kalau urusan Hasto saya setuju udah selesai nih, tinggal maju ke pengadilan, dibuktikan di pengadilan. Kan selalu ada kemungkinan ternyata Pak Hasto terbukti tidak bersalah kan.
kita harus selalu punya perasaan prejudice of innocence itu, praduga tak bersalah. Jadi mungkin saja dia ternyata tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh KPK. Gimana nih, Bung Rocky? Oh, ya saya belajar ilmu politik, saya belajar ilmu ekonomi itu. Saya belajar filosofi dan saya nggak pernah menganalisis politik dari variabel-variabel yang kuantitatif. Saya selalu ingin lihat politik itu di dalam pengertian awal dituliskan oleh Aristoteles bahwa politik adalah soal virtue, soal supremasi dari etik. Saya tahu PDIP itu bangsat, brengsek, banyak kalinya kena pidana tuh, oke? Tetapi kalau kita hitung secara etis, kebrengsekan kriminal, korupsi segala macam itu dibandingkan dengan kelakuan Jokowi, abuse of power, memanfaatkan Mahkamah Konstitusi, yang perilaku PDIP teknis. Perilaku Jokowi adalah etis. Dan kesalahan etis, kesalahan tertinggi dalam politik. Korupsi tertinggi adalah abuse of power. Permainan-permainan yang terjadi di semua partai itu ya soal biasa aja kan tukar tambah. Tapi ini otak Jokowi itu hendak Tapi kita mau fokus ke persoalan sekarang yang disampaikan oleh Hasto. Ya, hanya bisa fokus kalau kita punya frame yang lebih imperatif. Jadi moralnya kalau ditanya, oke gampangnya begini deh. Gibran datang ke tempat saya kok mau belajar politik. Kaisang menikah dia undang saya. Saya nggak ada problem dengan dua anak itu. Tapi saya punya problem dengan kapasitas ayahnya itu untuk menternakkan anaknya ini masuk dalam politik. Anaknya mungkin nggak ngerti. Lantas apa yang salah, Bang, kalau ada seorang ayah ingin anaknya juga belajar politik, Bang? Itu tidak salah kalau dia raja. Ini republik bukan kerajaan. Maksudnya itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Sekarang kita bikin perbandingan deh. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98 ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Yes. Dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib. Kosong pikirannya itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarah sendiri. Tapi Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik. Moralnya diuji itu. Jadi kalau dipilih, seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. Jadi kalau menurut Bung Rocky, permintaan dari Bung Hasto, kita kembali ke judul kita besar malam ini, Hasto versus Jokowi, ini mulai bertensi tinggi, kemudian meminta supaya keluarga Jokowi untuk diperiksa, itu sangat beralasan kah? Pasti beralasan, karena pada akhirnya, satu waktu... Bukan hanya ancaman untuk tukar guling politik. Yang minta itu bukan Hasto, mahasiswa minta, masyarakat sipil minta, mama minta, LBH minta. Dan itu yang kita mau uji sebetulnya. Bisa nggak Indonesia ini balik pada etik itu? Itu dasarnya. Dan kemampuan kita untuk menilai itu ada di depan. Sekarang beredar seluruh meme apa aja itu. Dan bayangin seorang presiden Jokowi itu diolok-olok sedemikian rupa tuh. Sekarang karena Jokowi ditempeli oleh Prabowo juga kena kan? Kan kita mau balikkan politik ini atas dasar tadi itu. The primacy of value. Dan ada. Tanya pada Jokowi, ngerti nggak dia apa yang disebut demokrasi? Nggak ngerti. Bung Adi Armando. Ya saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Adi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia tidak setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Bisa terangin itu buktinya. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini.
saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? nah, itu jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimal apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Dengan cara yang etis, ya. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, dia akan batalin apa enggak? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, Ya. Imajinasi saya itu cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu mastermind nih perubahan Mahkamah Konstitusi. Sebut Google satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim keluar 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi ini ya. You minta satu, Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Gak apa-apa, Rocky. Justru itu. Saya cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ada 7 disertasi di dunia ini yang menyatakan bahwa Jokowi berada di 7 belakang. karya ilmiah. 7 karya ilmiah. Di dalamnya ada disertasi Hasto. Oke, 7 karya ilmiah tuh. Oke, saya rubah ya. Jangan 7. 11 karya ilmiah. Silakan. Silakan. Iya, karena itu bisa kirim. Ya. Sebut Kalau nama mungkin satu resumnya aja. sedikit boleh nggak dikasih tahu Bang? Resumenya adalah Jokowi membuat demokrasi buruk, itu dasarnya. Jokowi membuat sistem kerajaan. Jokowi membuat Indonesia itu kembali pada otoritarisme. Masa you nggak pernah baca itu? Siapa yang bilang begitu dalam sebuah artikel jurnal ilmiah? Kalau pernyataan-pernyataan... You Google sendiri. Tapi gini Bung Hasto, coba ya. No. I don't believe you. Ya astaga. You nggak pernah baca. Saya nggak percaya Anda. Oke, saya tahu. Kenapa you nggak percaya? Karena you fanatik pada kedunguan Jokowi. Itu. Oke, baik. Anda fanatik, Anda benci Jokowi. Saya tidak benci. Anda benci Jokowi. Jokowi tidak pernah saya benci. Jokowi Anda benci. Saya memberi nasihat pada Jokowi melalui anaknya Gibran. Saya memberi nasihat pada Jokowi melalui anaknya Kaisang. Anda bilang Jokowi bajingan tolol. Emang bajingan tolol? Nah, iya kan benci itu. Bajingan tolol itu nggak bisa berpikir, bukan benci, beda. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Iya. Saya mau bilang bahwa Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah Adek. Nggak bisa. Tuh, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo. Oke, baik. Sorry, Jokowi. Saya tahu juga nih. Iya, saya tahu Prabowo. Lah itu udah di publik kok. Jadi Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Nah, itu dia pengaruhi Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tolol kedua nih. Kenapa tolol Bang? Itu kan omongan Bang Orang lain Anda nggak setuju, Anda bilang orang itu tolol. Iya, itu omongan Dia Bang Rocky. punya argumen sendiri. Iya, tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden. Jokowi bukan. Jadi Gibran menjadi Prabowo. Loh, kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo.
Prabowo menjadi wakil presiden. Masalahnya, Ini masalah Mahkamah Konstitusi. masalahnya loyalis Jokowi ini kalau dikasih data dan informasi pasti akan menolak. Kalau kita Datanya sebut mana? salah satunya riset Kan kami minta OCCRP. bukti. Oh, ini risetnya bukan. Nah, itu tadi kita dari tadi kita berdebat keluar juga Mana ada masalah riset risetnya OCCRP? ya. OCCRP itu melakukan penelitian maka muncul nama Jokowi. Itu bukan omong-omong. dijadikan. Anda ini Nah kan pasti kacau, ditolak, Fer. itulah kualitas mereka. Memang Kacau. loyalis Jokowi ini Mana ada- mengabaikan pendapat mana kaum ada intelektual survei dan lebih posisi percaya arti. kelompok entertainer. Itulah mereka. Dia bikin polling. Lebih bagus mereka mendengar bukan survei. komedian daripada mendengar pendapat kaum intelektual dan termasuk Gini, guru-guru gini, besar. ya. Itu jauh dari mereka. Gimana Bang Rocky, gimana? Gini ya, tadi saya terangkan. Metode saya tidak kuantitatif. Ya. Kualitatif. tadi Kualitatif. pendekatannya. Boleh. Karena itu kita pakai prinsip berpikir Ya. secara hermeneutics. Oke, Boleh. saya bilang tadi. Boleh. Apakah Prabowo punya ambisi menjadikan Gibran itu presiden? Wakil Mungkin. presiden? Ya. Mungkin. Oke. Gimana buktinya? Loh, sekarang dia jadi wakil presiden. Ini bukan sekarang, pada waktu itu apa? Loh, kan Anda mengatakan Enggak, Bang Rocky. Tapi gini deh, harus kita balik dibedakan lagi deh. ambisi menjadikan Gibran dengan Lah ambisi buktinya menjadikan diambil, Prabowo Bang. presiden. Diminta berulang Tapi kali. begini. Tapi ambisinya Itu bukan ambisi menjadikan dong. Gibran. Wah, ya. ini makin Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Saya tidak bisa buktikan itu. itu. Berarti itu tidak Tadi terbukti. bicara Bung Rocky. ambisi. Berarti statement Bung Rocky Bicara nggak Mahkamah terbukti Konstitusi, dong. apa nggak jawab? Yang soal Apa nggak bisa tadi yang buktikan? terakhir Saya diumumkan. ulangi pelan-pelan ya. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Bung Rocky. Itu dua hal yang berbeda. Itu loncat. Itu Oke, baik. loncat. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat. Itu fakta. Ya, kita tahu. Saya pikir nalar mereka berdua ini sudah sesat ya. Loh, itu Saya fakta. percaya Prabowo kalau bicara ambisi, Prabowo berambisi untuk dirinya jadi presiden, bukan menjadikan Gibran wakil presiden. Justru Kalau karena bicara dia ambisi, berambisi jadi presiden, Oke. maka harus wakilnya Kita- si Gibran. itu bukan Sebentar. ambisi, tetapi langkah strategis. Ambisi harus Anda bedakan. Oke, kita Bagaimana tidak Anda akan mau berbicara berdebat definisi soal mengklasterkan ambisi ambisi dan saja langkah tidak strategis. bisa. Tapi begini, tentu publik menantikan sepak terjang dari kasus ini, baik dari KPK, kemudian juga dari pihak-pihak yang namanya santer terdengar. Dan kita sudah mendengar bahwa Joko Widodo sudah memberikan statementnya, merespon mengenai video yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.